Wanita itu jelas tahu kalau suaminya sangat mencintainya. Namun, dia masih takut kalau suaminya akan mengkhianatinya. Semua itu karena mimpi prekognitif yang pernah dialaminya. Dalam mimpi itu, suaminya jatuh cinta kepada seorang gadis muda. Kemudian, dia ingin menceraikannya demi gadis itu, dan akhirnya ia mengirim wanita itu ke rumah sakit jiwa hingga diganggu. Ketika dia terbangun, ia ketakutan karena mimpi tersebut. Untuk mencegah apa yang terjadi dalam mimpi itu menjadi kenyataan, dia bertekad untuk menghentikan suaminya bertemu dengan gadis itu. Jadi, ketika suaminya mengatakan akan makan malam dengan teman-temannya malam itu, dia langsung bertindak genit dan memohon agar suaminya pulang segera setelah makan malam dan tidak pulang larut malam. Suaminya berjanji, namun dia menunggu hingga tengah malam, tetapi suaminya masih belum pulang. Tiba-tiba, teleponnya berdering. Saat itu, sekretarisnya memberitahunya bahwa suaminya mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang. Kemudian, dia segera bergegas ke rumah sakit, tetapi dia melihat gadis dari mimpinya yang telah menghancurkan pernikahannya berdiri di sana. Saat itu, dokter menjelaskan bahwa suaminya membanting setir untuk menghindari skuter listrik gadis itu dan menabrakkan mobilnya. Dia menderita cedera kepala dan mungkin akan kehilangan nyawanya serta ingatannya. Wanita itu bergegas masuk ke ruangan dengan panik. Namun suaminya bertanya siapa dia. Dia membentak dengan marah, "Aku ibumu." Begitu wanita itu selesai berbicara, suaminya langsung menarik dan memeluknya erat-erat. Ternyata, suaminya hanya berpura-pura amnesia. Pada saat mereka saling menggoda, ayah pria itu masuk ke ruangan. Kemudian, dia mulai menyalahkan wanita itu, mengklaim bahwa desakan menyuruh anaknya pulang lebih awal telah menyebabkan kecelakaan mobil. Tetapi pria itu segera membela istrinya. Kemudian, ayahnya harus mengubah topik pembicaraan dan menyebutkan gadis yang hampir ditabraknya. Saat itu, gadis itu mengatakan kalau dia telah merusak kendaraannya dan tidak punya uang untuk membayarnya. Dia bertanya apakah dia bisa tinggal dan merawatnya untuk mengganti kerugian. Tepat ketika wanita itu khawatir suaminya akan setuju, suaminya langsung menolak gadis itu. Tetapi setelah mengetahui bahwa gadis itu berasal dari keluarga miskin dan masih seorang mahasiswi, ayahnya mengatakan bahwa perusahaan kebetulan memiliki program amal dan menyuruh pria itu untuk mensponsorinya. Wanita itu langsung panik. Dalam mimpinya, suaminya jatuh cinta pada gadis itu secara bertahap setelah mensponsorinya. Untuk mencegah mimpi itu menjadi kenyataan, wanita itu dengan cepat menawarkan diri untuk menjadi gadis tersebut. Sebagai gantinya, ia mencari sponsor. Ayahnya tidak punya alasan untuk menolak dan setuju. Tak lama kemudian,